Di dunia bola voli, nama Megawati Hangestri Pertiwi selama ini identik dengan satu hal. Smash keras yang menghantam lantai lawan tanpa ampun. Yup, sebagai opposite hitter, tugas utamanya jelas, menyerang, mencetak angka, dan menjadi algojo di titik akhir rally. Namun di Proliga musim 2026, opposite bernomor ikonik 8 ini kembali memperlihatkan sisi lain dari Megawati. Sisi yang selama ini jarang disorot, tetapi justru menjadi pembeda besar dalam kemenangan JPE atas Livin Mandiri. Bukan soal spike, bukan soal power, melainkan soal bertahan. Perlahan tapi pasti, Megawati menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya senjata serangan, tetapi juga benteng pertahanan. Jika pada musim-musim sebelumnya Megawati sering memperlihatkan skill diknya, kini ia kembali aktif untuk bergerak membaca arah serangan lawan. Posturnya selalu siap rendah. Matanya fokus mengikuti arah ayunan spiker lawan. Dan begitu bola menghantam keras, tubuh Megawati sudah lebih dulu berada di jalur yang tepat. Dik demi dik berhasil ia lakukan. Bukan dik biasa, tetapi dik yang hidup. Bola terangkat sempurna, mengalir ke setter, dan memberi kesempatan JPE membangun serangan balik. Disinilah peningkatan itu terasa nyata. Sebagai opposite hitter, tuntutan fisik Megawati sebenarnya sudah berat. Ia harus melompat tinggi, memukul keras, dan menjadi target utama blok lawan. Namun, ia tetap menambah beban perannya sendiri, turun membantu pertahanan, menerima smash, bahkan ikut mengamankan bola-bola sulit di area belakang. Mega tidak panik, tidak terburu-buru. Setiap receive yang ia lakukan terasa tenang, terukur, dan konsisten. Ia tidak sekadar menyelamatkan bola, tetapi menjaga ritme permainan tim. Kontribusi bertahannya menjadi sangat krusial, terutama saat Jakarta Pertamina Enduro berada di bawah tekanan. Ketika lawan menggempur tanpa henti, Megawati seringkali turun posisi, menahan, menyerap, dan mematahkan momentum lawan secara perlahan. Inilah yang membuat perannya di lapangan berubah semakin lengkap. Dalam kemenangan 3-1 JPE atas Livin Mandiri, Megatron memang tidak menjadi top skor laga. Meski demikian, peran Megawati tetap menjadi elemen vital dalam kemenangan timnya. Efektivitas serangan yang ia lepaskan berkali-kali mampu membongkar blok pertahanan Livin Mandiri, terutama saat pertandingan memasuki fase-fase krusial. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut membukukan 15 poin dalam 4 set. Total dari seri Pontianak, Megatron membukukan 35 angka yang disumbangkan bagi Pertamina Enduro. Berdasarkan data statistik, nama Megawati tidak tercatat dalam daftar 3 besar pencetak poin terbanyak pada laga Jakarta Pertamina Enduro kontra Jakarta Livin Mandiri. Posisi tersebut ditempati oleh Yana Sherban dari Pertamina Enduro dengan 21 poin. Disusul Ceida Aktas, Livin Mandiri, juga dengan 21 poin, serta Ana Bielika, Livin Mandiri, yang mengoleksi 20 poin. Di sisi lain, ada momen yang tak kalah menyentuh usai kemenangan dramatis Jakarta Pertamina Enduro atas Yola dan kawan-kawan. Bukan sorak-sorai, bukan pula selebrasi berlebihan, melainkan air mata yang jatuh perlahan dari wajah Nurlaili, rekan satu tim Megawati, yang seketika mengundang keharuan para penggemar. Nurlaili tampak tak mampu membendung emosinya. Tangisnya pecah.
seolah meluapkan semua beban, ketegangan, dan perjuangan panjang yang baru saja dilewati di atas lapangan. Pemandangan itu membuat suasana kemenangan terasa berbeda, lebih manusiawi, lebih dalam. Namun sorotan tak berhenti di situ. Saat berjalan menuju ruang ganti, middle blocker Jakarta Pertamina Enduro itu terlihat harus dipapah oleh rekan-rekannya. Langkahnya pelan, tubuhnya tampak lemah. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut Nurlaili mengalami cedera, ada pula yang meyakini ia masih berada dalam kondisi syok akibat dramatisnya duel sengit yang baru saja dimenangkan dengan susah payah. Hingga berita ini dimuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun tim medis terkait kondisi yang dialami Nurlaili. Semuanya masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, momen tersebut menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kemenangan. Di balik skor akhir dan tepuk tangan penonton, ada emosi yang terkuras, ada raga yang dipaksa melampaui batas. Kini, doa terbaik mengalir untuk Nurlaili. Semoga apapun yang dialaminya bukan hal serius, dan sang pejuang lapangan tetap diberi kesehatan agar bisa kembali berdiri tegak, siap berjuang di pertandingan-pertandingan berikutnya.